Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suardila dari Universitas Megareski Makassar, Prodi S1 Farmasi kelas F. Di sini saya akan membahas beberapa materi atau pembahasan yang pernah saya pelajari dari mata pelajaran kimia fisika. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang memiliki ruang dan massa. Sedangkan massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu zat. Wujud zat terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Klasifikasi materi itu seperti bagian yang di samping. Setiap materi merupakan zat murni atau campuran. Suatu materi yang berupa zat adalah unsur dan senyawa. Bila materi berupa campuran, maka materi akan bersifat homogen dan heterogen. Perubahan materi ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanyalah wujud dan bentuk materinya. Seperti es menjadi air, air menjadi uap air, atau lilin yang meleleh. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru, atau seperti kertas yang dibakar akan menjadi abu atau besi yang berkarat. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu perubahan bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru, yang berubah hanyalah wujud dan ukuran zatnya. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu perubahannya bersifat permanen, terjadi perubahan susunan zat, menghasilkan zat baru. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek yang memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang berbeda. Contohnya, energi mekanik berubah menjadi energi listrik, energi listrik berubah menjadi energi bunyi, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Contohnya seperti pada televisi. Energi listrik akan berubah menjadi energi bunyi dan gambar. Energi itu terbagi-bagi. Yang pertama itu energi kinetik. Adalah energi yang memiliki suatu materi yang bergerak. Yang kedua, energi potensial. Energi yang dikandung sesuatu materi berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Yang ketiga, energi panas. Energi yang dapat ditimbulkan karena adanya gerakan partikel. Energi cahaya yaitu energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kelima, energi listrik. Energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media atau konduktor. Yang keenam, energi kimia. Energi yang terkandung dalam suatu zat dalam bentuk energi ikatan atau atom-atomnya. Yang ketujuh, energi nuklir. Energi yang terkandung dalam inti atom karena adanya ikatan yang kuat antar partikel di dalamnya. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu materi tentang sistem periodik unsur atau SPU. Perkembangannya ada 3 perkembangan. Yang pertama itu Triet de Bruijner. Johann W. de Bruijner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia menemukan unsur tersebut dalam 3 kelompok unsur Triet yang memiliki sifat yang sama. Perkembangan yang kedua itu daftar de Mendeleev. Lothar
Lothar Mayer dan Dmitri Ivanovich Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dikenal dengan nama hukum periodik. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Mendeleev dikelompokkan dalam 8 kolom dan 12 baris. Unsur satu kolom dan satu baris memiliki sifat kimia yang mirip. Gambaran yang ketiga yaitu sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sistem-sistem unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itulah sebabnya tabel unsur tersebut dinamakan tabel periodik. Sifat-sifat unsur dalam SPU yaitu pertama, jari-jari atom adalah jarak dari atom sampai kulit elektron terluar. Yang kedua yaitu energi ionisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam suatu periode. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah sebagai perubahan energi dari atom netral ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam atom untuk membentuk ion negatif atau positif. Dengan kata lain, kemungkinan atom netral yang diperoleh elektron positif atau negatif. Bahasan ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menangkap elektron. Contohnya pada garam dapur. Atau ikatan kimia atom Na dan atom Cl. Atom Na memiliki potensial ionisasi yang rendah, sehingga akan bersifat mudah melepaskan elektron terluarnya. Sedangkan atom Cl memiliki elektronegativitas yang tinggi, sehingga akan bersifat mudah menangkap elektron terluar dalam atom Na. Akibatnya, atom Na akan berubah menjadi ion positif, sedangkan atom Cl akan berubah menjadi ion negatif. Unsur-unsur yang memiliki ikatan ion bersifat sebagai berikut, yaitu pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kedua, leburannya dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, bersifat keras. Yang keempat, mudah larut dalam pelarut polar. Pembahasan keempat yang akan saya bahas yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan elektron disebut dengan pasangan elektron bebas. Jenis-jenis ikatan elektron itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ikatan kovalen berdasarkan pembentukannya. Yang kedua, ikatan kovalen berdasarkan polimerisasi. Ikatan kovalen berdasarkan pembentukannya ada tiga, yaitu ikatan kovalen tunggal atau ikatan kovalen yang memiliki satu pasang elektron ikatan. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua, yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasang elektron ikatan. Sedangkan yang ketiga, ikatan kovalen rangkap tiga, ikatan yang memiliki tiga pasang elektron ikatan. Yang kedua, ikatan kovalen berdasarkan polimerisasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik
ke salah satu atom yang berkaitan. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Kelarutan pada ikatan kovalen yaitu pada umumnya senyawa kovalen tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik seperti bensin, minyak tanah, alkohol, dan aseton. Namun, ada beberapa senyawa kovalen yang dapat larut dengan air karena terjadi reaksi dengan air atau hidrasi dan pembentukan ion-ionnya. Misalnya asam sulfat. Bila dilarutkan dalam air akan membentuk ikatan hidrogen dan ion sulfat. Senyawa kovalen yang dapat larut dalam air selanjutnya disebut dengan senyawa kovalen polar. Sedangkan senyawa kovalen yang tidak larut dalam air disebut senyawa kovalen non. Materi yang kelima yang akan saya bahas yaitu tentang ikatan logam dan hidrogen. Dalam kimia, sebuah logam adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion dan memiliki ikatan logam. Sifat logam terbagi menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia, kebanyakan logam adalah bersifat sebagai donor elektron dalam reaksi-reaksi kimia. Sedangkan sifat fisika itu mencakup karakteristik seperti daya hantar jenis listrik yang tinggi dan daya hantar jenis listrik panas yang tinggi. Ciri-ciri ikatan ion yaitu atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang terjajar rapat satu sama lain. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ikatan ion positif. Maka dari itu kulit terluar atom logam relatif longgar atau terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Klasifikasi logam yaitu ikatan logam pada natrium. Natrium memiliki struktur elektronik seperti di samping. Ketika atom natrium datang secara bersamaan, elektron pada orbital atom 2s dari satu atom natrium membagi ruang dengan elektron yang sesuai dengan atom tetangganya untuk membentuk sebuah orbital molekul. Kebanyakan sama atau serupa dengan cara pembentukan ion kovalen. Sedangkan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terkait dengan atom secara elektronegatif. Sebagai contohnya, ikatan ion terdapat pada antar molekul H2O dan antar molekul NH3. Ikatan hidrogen seperti interaksi dipol-dipol dari van der Waals. Perbedaannya adalah muatan parsial positifnya berasal dari sebuah atom hidrogen dalam sebuah molekul, sedangkan muatan parsial negatifnya bersifat dari sebuah molekul yang dibangun oleh atom yang memiliki elektronegativitas yang besar. Asal mula ikatan hidrogen yaitu seperti yang dilihat pada gambar di samping. Hidrogen tertarik secara langsung pada salah satu yang unsurnya
paling elektronegatif, menyebabkan hidrogen memperoleh jumlah muatan positif yang signifikan. Tiap-tiap unsur yang mana hidrogen tertarik padanya tidak hanya negatif secara signifikan, tetapi juga memiliki satu pasang elektron bebas yang aktif. Ciri-ciri ikatan hidrogen yaitu kekuatan ikatan cenderung lemah, panjang ikatan cenderung besar. Pada alkana dengan rantai Si yang sama, senyawa dengan ikatan hidrogen memiliki titik didih yang lebih tinggi. Sifat ikatan hidrogen. Yang pertama itu kelarutan. Alkohol yang lebih rendah larut dalam air karena ikatan hidrogen yang dapat terjadi antar molekul air dan alkohol. Yang kedua, volatilitas. Karena senyawa yang melibatkan ikatan hidrogen antar molekul yang berbeda memiliki titik didih yang lebih tinggi, sehingga akan lebih mudah menguap. Yang ketiga yaitu viskositas dan tegangan permukaan. Zat yang mengandung ikatan hidrogen ada sebagian molekul yang terkait. Jadi, aliran mereka menjadi relatif sulit. Mereka memiliki viskositas yang lebih tinggi dan tegangan permukaan yang tinggi. Yang keempat, kecepatan es yang lebih rendah daripada air. Dalam kasus es padat, ikatan hidrogen menimbulkan struktur molekul air seperti keenam yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals ialah gaya tarik-menarik antar molekul atau atom, di mana gaya ini relatif lebih jauh dibandingkan gaya yang timbul akibat ikatan valensi. Gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antar molekul-molekul nonpolar atau antara molekul-molekul polar dan antara molekul nonpolar dan molekul polar. Bentuk ikatan van der Waals yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ikatan antar molekul yang memiliki dipol, yaitu ikatan van der Waals terjadi pada senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen, atau senyawa nonpolar yang mengandung sedikit perbedaan keelektronegativitas. Ikatan van der Waals yang terjadi dari dipol-dipol dapat disusun secara teratur dan tidak teratur, seperti gambar yang di samping. Yang kedua, ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan molekul yang tidak memiliki dipol. Gaya tarik-menarik antara molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol terjadi secara induksi. Ujung molekul dipol yang bermuatan positif menginduksi awan elektromolekul yang tidak memiliki dipol. Akibatnya, molekul yang tidak memiliki dipol membentuk dipol sementara atau sesaat. Setelah terbentuknya dipol sesaat, akan terjadi ikatan antar molekul dipol dan molekul dipol sesaat. Klasifikasi gaya van der Waals. Gaya van der Waals dibagi berdasarkan jenis kepolaran molekulnya, yaitu pertama, gaya London atau gaya dispersi, merupakan gaya tarik antar molekul nonpolar akibat adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu orbit ke orbital lainnya, membentuk dipol sesaat. Gaya London mengakibatkan molekul nonpolar bersifat agak polar. Yang kedua, gaya tarik dipol adalah sesuatu molekul-molekul polar yang cenderung menyusun diri dengan cara saling mendekati kutub positif dari suatu molekul yang kutub negatif molekul lainnya. Demikianlah materi yang dapat saya bahas pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.